City Gators, what's up? Welcome back to the City Gate SBL TV. Nah, ini adalah sebuah program yang bakalan ngasih kalian informasi dan juga referensi seputar tempat-tempat keren dan juga tempat-tempat bersejarah. Tentunya saja di kota tercinta kita, Surabaya, dan juga sekitarnya. Nah, City Gators, kali ini City Gate bakalan ngajak kalian untuk melihat satu lagi museum yang ada di Surabaya, yaitu Museum Kesehatan Dr. Adiatma. Nah, kalau di Surabaya sih, museum ini lebih terkenal dengan nama Museum Santet. Karena di dalam museum ini ada salah satu ruangan yang menyimpan benda-benda yang digunakan untuk perdukunan, serta hasil-hasil dari santet yang mungkin gak akan bisa dinalar sama akal manusia nih. Namanya aja juga Museum Kesehatan, Gaders. So di sini juga menyimpan alat-alat medis yang sudah digunakan sejak dulu dalam dunia kedokteran. Gaders, kali ini Ripka sudah berada di Jalan Indrapura. Kalau biasanya museum itu bercerita tentang kerajaan, pahlawan, sejarah-sejarah tentang candi-candi. Kali ini Ripka bakal ngajakin City Gaders buat lebih tahu lagi tentang Museum Kesehatan. Di Jalan Indrapura ini, di Museum Kesehatannya Dr. Adiatma. Kira-kira seperti apa dalamnya? Ripka juga belum tahu nih, Gaders, penasaran juga. Langsung aja masuk ke dalam. Yuk! Selamat pagi Bapak, dengan Bapak Sartono. Bapak Sartono. Bapak Sartono ini sebagai pengurus museum. Pengurus museum. Bapak, Ripka dan City Gaders pengen tahu lebih banyak lagi tentang Museum Kesehatan Dr. Adiatma ya Pak. Iya. Seperti apa dalamnya, seperti apa kisahnya, sejak kapan berdiri di Surabaya ini. Nanti kita tanya. Kita masuk dulu ya Pak. Iya. Yuk, Gaders, kita masuk. Museum yang diresmikan pada tahun 2004 ini menggunakan nama Dr. Adiatma, yang juga merupakan Menteri Kesehatan ke-11 yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di sini nih kita bisa mengenal beragam peralatan yang seringkali kita lihat dan digunakan dalam bidang kedokteran. Sebagai perintis di sini itu Pak Dokter Profesor Dokter Haryadi Suparto itu sebagai perintis museum ini. Ya, akhirnya Pak Haryadi memilih Dr. Adiatma ini sebagai nama daripada Museum Kesehatan. Oh, justru beliau ini dipilih ya Pak? Iya. Nah, City Gaders, begitu masuk ke ruangan, yang pertama kita akan melihat adalah pakaian yang digunakan oleh dokter-dokter Jawa dulu nih. Kalau sekarang kita lihat dokter-dokter memakai baju yang dominan berwarna putih dan lebih modern. Zaman dulu dokter di Jawa bahkan menggunakan sagen dan juga belangkon saat bertugas. Dan bajunya bukan warna putih, Gaders. Dahulu itu memang sepertinya pakaiannya seperti ini. Jadi ini contohnya itu. Ya, harus berpakaian serapi ini. Oh, jadi dulu bukan dokter tuh bukan pakai baju putih-putih kayak sekarang di rumah sakit itu bukan ya Pak? Bukan. Nah, kalau sepeda ini dulunya berfungsi untuk pemberantasan wabah malaria yang sempat melanda di Yogyakarta. Selain sepeda kayu, ada juga sepeda motor yang juga digunakan saat itu nih. Lihat deh City Gaders, sepeda motornya masih sederhana sekali ya. Beda banget nih sama sepeda motornya sekarang. Nah, kita lanjut ke alat-alat medis selanjutnya. Ada beragam alat penunjang yang biasa digunakan, seperti kamera alat rekam, alat komunikasi, serta mesin yang sekilas mirip dengan komputer. Alat ini bernama K-Punch, yang digunakan untuk merekam data dari input dokumen ke dalam kartu-kartu yang nantinya berbentuk kode Holland. Nah, mesin yang diproduksi oleh IBM ini dibuat tahun 1945. Kalau dilihat sekilas sih memang mirip komputer ya, terutama pada bagian keyboardnya nih. Dan emang bener Gaders, alat ini merupakan komputer yang hanya memiliki kapasitas 4 KB sampai 16 KB. So bisa dipastikan kecepatan dalam mengolah datanya pun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan komputer yang ada sekarang. Next, ini dia nih yang disebut inovasi.
Alat yang lagi Gedes lihat ini merupakan celana anti pemerkosaan. Nah, tingginya tingkat pelecehan dan asusila yang terjadi pada kaum wanita menjadikan ide untuk membuat celana anti pemerkosaan. Nah, di sini terdapat celana anti pemerkosaan yang menggunakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik celana. Nah, celana ini berasal dari Bandung dan ditujukan untuk dipakai para wanita agar terhindar dari perbuatan asusila, terutama pemerkosaan nih. Ada juga nih celana anti pemerkosaan yang model gembok. Berbeda dengan sebelumnya, celana yang dibuat di Surabaya ini berbentuk celana pendek dengan fungsi yang sama. Ada juga beragam alat kontrasepsi dari zaman dulu yang masih sangat tradisional nih, sampai yang paling modern. Dan juga beberapa alat yang digunakan para dokter untuk abortus. Tetapi abortusnya yang memang diperbolehkan ya, dengan alasan yang jelas loh. Nah Gaders, ini tadi baru satu ruangan nih yang kita jelajahi di Museum Kesehatan Dr. Adiatma. Nah, kita masih akan jalan-jalan lagi, but after this one ya. Ya sudah, kita akan berpindah ke ruangan yang lain. Rifko sudah ngeri banget di sini seperti apa. Jangan lupa City Gaders, masih banyak informasi yang bakal City Gate kasih nih buat kalian. Stay tune terus ya, only on SBL TV, cause we will be back.